ini berubah. Hamba berdoa, biarkan kebenaran Tuhan itu masuk sampai ke dasar. Sekalipun harus membongkar banyak hal yang di luar, tapi hamba berdoa, tolong Roh Kudus, kalau Engkau tidak satu persatu membongkarakan lapis demi lapis yang menutupi hati kami yang terdalam ini, tidak akan kebenaran ini masuk sampai ke dasar dan hanya ada di permukaan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya kekuatan pekerjaan Roh-Mu yang memampukan ini. Bukan dari manusia kami, tapi dari pekerjaan Roh-Mu sendiri. Hamba berdoa, berikan kesanggupan kami menangkap kebenaran Tuhan. Karena sungguh kami tahu Engkau ingin mengubah hidup kami dan membuat hidup kami sungguh berbuah. Terima kasih Tuhan, roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian. Kerjalah ya Roh Kudus dalam batin semua kami. Ubah dan berkati kami tanpa terkecuali malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima kebenarannya berkata, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara ajaib, Pak Yusak di tengah-tengah kita lagi. Nanti kita minta beliau memberkati kita lagi. Saya rasa bukan kebetulan, tapi ada tujuan Tuhan. Apa itu? Nanti kelak saudara akan tahu. Saudara, tadi pagi kami berdoa bersama-sama. Kami bertujuh berdoa bersama-sama. Dan ada pesan Tuhan. Dan pesan yang disampaikan ini yang akan kita lakukan nanti pada hari Rabu setelah seminar selesai. Jadi Tuhan berkata begini saudara. Dia mengatakan ada banyak anak-anakku ini yang hari-hari ini masih belum bisa mengalami terobosan dalam berkat Tuhan. Lalu Tuhan itu perintahkan kami bagi duit ke saudara. Enggak banyak sih, mungkin 1 juta pound sterling tahun 3.000 sekian nanti saudara ya. Bukan angkanya Anda nanti lihat. Tapi itu sebetulnya adalah tanda profetik. Nah, izinkan saya hari ini mendasari supaya kalau saudara terima itu pengertiannya jelas. Karena ini kalau saudara pegang dengan kuat, saudara ya, ini akan membawa sebuah akibat yang luar biasa. Ini saya beri contoh. Ada orang-orang yang tidak peduli dengan hal-hal yang profetis. Dan padahal kalau itu dari Tuhan, itu dampaknya begitu besar. Suatu hari saya masih ingat pertama kali John Evans ini datang di gereja. Seorang hamba Tuhan menerjemahkan. Dan Tuhan juga pakai hidupnya. Selama 3 hari itu luar biasa. Tuhan kerja, sebuah revelation baru diberi. Dan banyak orang diberkati. 1-2 orang terganggu dengan berita tentang kelimpahan. Banyak orang menurut saya terlalu muna, saudara. Muna apa, Pak? Fake. Satu sisi tiap hari kerjanya cari uang. Pas kebetulan Tuhan berjanji memberkati, dia menolak. Nah, tapi ada yang aneh, saudara. Setelah 3 hari kami KKR di gereja, pada malam yang terakhir, session yang terakhir, itulah session pengurapan. Satu persatu didoakan dan diurapi. Saya tidak janji, tapi mungkin saya akan lakukan kalau Tuhan perintahkan nanti Rabu, saudara. Karena ini sesuatu yang spesial. Nah, kemudian selesai acara semua, jemaat sudah pulang. Brother John itu dari hotel bawa handuk kecil, handuknya hotel sebetulnya. Lalu dia minta handuk itu diambil, tangannya kan berlumuran dengan minyak pengurapan. Dia lap tangannya, terus dia minta gunting. Dan di depan teman-teman, nggak banyak orang, saudara, dia gunting, handuk itu jadi 2. Satu diberikan saya, satu diberikan penerjemah saya, dia hamba Tuhan. Dia tidak bicara apa-apa ke saya, tapi dia ngomong kepada penerjemah saya begini, selama kamu tunduk kepada Pastor Petrus,
ministrimu akan berkembang. Pada hari kamu berontak, memutuskan untuk berontak, itu awal kamu akan turun. Dan tiba-tiba hilang. Saya kaget, saudara. Karena saya tahu betul, ini orang baik. Tapi untuk bisa tunduk, butuh malaikat Mikael 15. Orang baik. Sesuatu yang di luar orang berkata, oh ini pasti hebat. Tapi kalau kita ngerti jiwa orang, ternyata ada banyak penampilan yang menipu. Yang saya kaget adalah, belakangan saya tahu, begitu acara itu selesai, dia pergi ke kota lain untuk pelayanan. Handuk itu langsung diberikan ke orang lain. Lu mau nggak ini? Bekas dipakai John Evans ini. Ditawarkan samber sama orang itu. Itu hanya berselang 1 hari, dan potongan handuk itu dia berikan kepada orang lain. Hari ini saya tidak menghakimi apapun. Tapi menurut saya sudah tidak ada seperti zaman yang pernah dilewati yang sangat dahsyat sekali. Seperti nubuatannya. Sedemikian pula terjadi. Saya kalau lihat itu saudara ya, saya berkata Tuhan, itu bukankah sesuatu yang simple? Tapi sesuatu yang simple, yang dari Tuhan, Anda tidak menghargainya, lewat saudara. Dan kadang-kadang, kita orang Kristen berkata, buat apa hal seperti itu? Tapi saya mau sampaikan demi kasih Tuhan. Kalau Tuhan memutuskan memberikan Anda sesuatu, lebih baik engkau hargai. Tapi kalau engkau tidak bisa menghargainya, lebih baik jangan diterima. Sebab ini soal iman. Dan ini yang saya berkata, ada tujuan Tuhan yang ajaib. Nanti Rabu, saudara, saya berdoa Anda disiapkan Tuhan lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Saya pernah saksikan, saya akan kutip sebagian-sebagian, tapi minggu yang lalu saya mengajar 2 hari tentang covenant. Saya yakin kalau Anda ikuti ini, Anda tolong cari di depan ya. Kalau Anda ikuti, maka apa yang saya sampaikan dalam 2-3 hari ini, akan sangat jelas buat saudara. Karena ini fondasinya. Saya 2 hari ngajar, roh Tuhan kerja dengan ajaib sekali. Nah, saya baru pulang dari Amerika bulan lalu. Dan saya diundang lagi ke Amerika oleh Morris Sirolo. Morris akan buat atau mulai membangun namanya Legacy Center. Dan dia mau buat seperti conference lebih kecil untuk orang-orang intinya dia. Yang saya kecepit adalah dia tanya ke saya, tanggal sekian sampai dengan sekian kamu kosong nggak? Aku mau buat acara. Dan dengan tambahan, kalau kamu nggak bisa, kamu bisanya tanggal berapa? Nah buat saya itu repot saudara. So akhirnya saya berdoa, saya gumulkan, saya tanya Tuhan. Dia berkata, pergi nak, tapi ajak anak-anakmu. Sebab aku akan bawa mereka ke sebuah perjalanan yang ajaib. Nanti kapan-kapan saya cerita. Nah saya balik dari pada waktu hari Amerika yang lalu, saya mampir ke Jalan Azusa. Saudara, tahun ini merupakan tahun ke-110 dari yang namanya lawatan Azusa Street. Kalau Anda tidak paham, gerakan Azusa Street di Amerika itu, lawatan di Jalan Azusa itu merupakan awal dari namanya gerakan Pentakosta dan karismatik. Hari ini di seluruh dunia, gerakan yang terjadi sebelum Azusa, jumlah orang Kristennya kira-kira hanya seluruh dunia ya, hanya kurang lebih 80 juta. Tetapi gerakan Pentakosta karismatik setelah peristiwa Azusa itu, yang melahirkan begitu banyak gereja, hari ini kurang lebih mereka mencapai 500 miliar, 500 juta. Jadi bayangkan bahwa gerakan itu hampir dalam waktu singkat, jumlahnya sekitar hampir 7 kali dibandingkan dengan sebuah gerakan yang sudah berabad-abad sebelumnya terjadi. Jadi peristiwa Azusa itu betul-betul mendunia. Kalau saya pada waktu itu bulan lalu lewat jalannya saja, itu kecil jalannya. Saya pernah berkata mungkin dari ujung sana sampai ujung sana saudara. Begitu saya lewat di titik tertentu, saya tahu hadirat Tuhannya luar biasa. Dan disitulah saya kemudian berkata Tuhan,
kalau boleh dalam 1 bulan ini, aku bisa persembahkan 3.000 jiwa buat Engkau. Dan saya berkata, Tuhan, kalau boleh kegerakan ini aku bawa pulang untuk bangsaku, supaya Indonesia mengalami kegerakan yang lebih lagi. Sebab sekian puluh tahun yang lalu Smith Wigglesworth bernubuat, nanti pada tahun atau ulang tahun ke-110 dari gerakan Azusa ini, Tuhan akan mencurahkan rohnya lebih dahsyat lagi dan melanda seluruh dunia. Nah, sehingga saya berkata, ini bisa dan akan terjadi. Saudara, saya mau katakan buat saudara, saya minta 3.000 jiwa. Ini baru kira-kira 2 minggu ya. Kami sudah baptis sampai dengan kemarin 1.440 jiwa. Tanggal 5 nanti kami akan baptis 500 jiwa. Tanggal 6 kita akan baptis 500 jiwa lagi minimal. Berarti minggu depan kita sudah akan tembus 2.440. Kalau tidak ada tambahan, minimal minggu depan sudah 2.400 sekian. Saya percaya pada pertengahan Mei kita akan tembus angka 3.000. Kita akan persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Roh Tuhan sedang kerja dengan luar biasa. Nah, saya lewat di jalan itu, di jalan Azusa, dan saya sampai di sebuah perempatan jalan. Kalau tidak salah orang menyebut daerah itu sebagai jalan Angel Walk. Oleh karena apa yang pernah terjadi. Nah, di situ ada plakat di pinggir jalan yang dibuat seperti melengkung begini, dan diceritakan akan kegerakan Azusa. Yang membuat saya kaget, pada kalimat terakhir dari catatan plakat tentang gerakan Azusa, dikatakan begini, setelah sekian tahun mereka mengalami itu, akhirnya di sebuah titik, kelas pekerja dari jemaat mereka menyadari bahwa kegerakan itu hanya memberi mereka Roh Kudus, tapi tidak menghasilkan uang cukup untuk mengembangkan gereja. Maka kemudian mereka undur dan gereja menutup pintunya untuk selama-lamanya. Dengan demikian gerakan Azusa Street itu berakhir. Saudara, saya baca statement itu saya kaget. Saya bilang, Tuhan, gak mungkin, no way. Orang mengalami kegerakan begitu luar biasa, ujungnya akhirnya mereka berkata, tapi gak cukup biaya untuk bergerak melanjutkan kegerakan ini. Saya bilang, Tuhan, nah ini kok sama? UUD, ujung-ujungnya kok duit? Dan saat itu saya berkata, Engkau tidak pernah salah, Tuhan. Di mana letak salahnya? Tuhan berkata, kebenaran soal kelimpahan itu, nak, yang belum mereka mengerti. Sehingga mereka hanya bergerak sesuai dengan pengertian mereka masing-masing. Saudara, itu yang membuat saya sadar betapa kita perlu ngerti apa yang Tuhan ajarkan. Karena Roh Tuhan itu bergerak sesuai dengan pengertian kita. Alkitab mengatakan Yesus itu mengajar sesuai dengan pengertian masing-masing. Jadi seberapa pengertianmu, disitulah Roh Tuhan itu bergerak dan bekerja dan mengajar dalam hidupmu. Kalau pengertian kita cetek, pengertian kita sempit, ya di situ aja dia bekerja. Bisa mengerti, saudara? Nah, di dalam pergumulan inilah kemudian saya menemukan satu ayat yang saya ingin baca buat saudara sebagai dasar kita hari ini. Saya berkata, di mana sebetulnya, apa betul Tuhan hanya memberi sebagian? Saya menjumpai dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8. Mari kita lihat. Ulangan pasal yang ke-8, lihat pada ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Alkitab berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. The power to get wealth. Kuasa
untuk memperoleh kekayaan dengan maksud. Nah, kalau Tuhan memberikan kita the power to get wealth, itu ada tujuannya. Dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian, covenant, yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kalau Tuhan memberikan kita the power to get wealth, itu untuk meneguhkan sebuah covenant, sebuah perjanjian. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, hidup orang Israel pernah melewati 3 fase. Fase pertama waktu mereka di Mesir, fase kedua waktu mereka di padang gurun, fase ketiga waktu mereka di tanah perjanjian, di Promised Land, di tanah di mana Tuhan memberikan sebuah covenant kepada Abraham. Tanah ini akan jadi milikmu dan keturunanmu. Dan Tuhan berkata begini, di Mesir no cost, tidak ada biaya. Kenapa? Sebab mereka budak. Mau pergi kemana, mau belanja apa? Dari pagi sampai malam mereka harus kerja, makanan disediakan, kebutuhan dasar diberi, tapi setiap hari harus kerja. Dan di situ tidak butuh biaya. Tapi juga uang mereka nggak punya. Lalu mereka keluar dari Mesir setelah 400 tahun tinggal di sana. Selama 40 tahun mereka mengembara di padang gurun. Dan Tuhan berkata, di padang gurun low cost, biayanya murah. Katakanlah punya uang banyak, menjarah dari orang Mesir, mau belanja apa di padang gurun? Tidak ada fish market, ya toh, tidak ada mall, tidak ada supermarket, mau belanja apa? Paling barter-barter di antara mereka. Satu-satunya pengeluaran yang mereka keluarkan sebetulnya, kalau yang dari perintah Tuhan, membiayai pembangunan kemah suci. Tapi itu pun tidak membutuhkan dana dari semua orang. Sampai sebuah titik Musa berteriak, stop, sudah lebih dari cukup, tidak usah diberi lagi, stop katanya. Ketika mereka di Mesir, no cost sebagai budak. Waktu mereka muter-muter di padang gurun, low cost, biayanya tinggi. Waktu mereka masuk tanah perjanjian, tanah yang dengan sumpah Tuhan berkata, aku berikan kepadamu. Itu sebuah peneguhan, penggenapan covenant. Itu biayanya mahal sekali. Yang pertama mereka butuh biaya perang, saudara. Pak, perang apa butuh biaya? Jelas. Tanya Menteri Pertahanan kita, tanya orang DPR. Tiap kali mereka rapat buat anggaran itu ya, dinaikkan sekian triliun, itu untuk biaya pertahanan. Itu tidak dipakai untuk perang loh saudara. Alkitab mengatakan di perjanjian baru, kata Paulus, seorang tentara tidak pernah berperang menggunakan biaya mereka sendiri. Artinya perang itu butuh biaya. Lalu 2 juta orang Israel yang masuk, Anda bisa bayangkan, membuat perumahan buat 2 juta orang. Itu artinya butuh biaya sangat besar. Mereka menetap di tanah perjanjian. Mereka harus mulai menggarap pertanian mereka. Mereka mesti bangun sistem irigasinya. Dan sebagainya. Semua butuh biaya. Karena itu Tuhan berkata, aku berikan kepadamu the power to get wealth untuk meneguhkan perjanjian itu. Bukan untuk masuk ke perjanjian. Bukan. Justru ketika kita sudah masuk, itu biayanya luar biasa. Saudara, dalam setahun ini kami banyak kedatangan tamu, para pendeta, hamba Tuhan dari berbagai gereja. Dari Jakarta pernah itu teman-teman dari HKBP, satu bus besar saudara, pendeta semua. Datang beberapa hari, mau lihat keadaan gereja, ngobrol dengan staf saya, tanya semua tentang gereja. Lihat semua yang dikerjakan, karena mereka berkata, saya dengar dari banyak orang terjadi sesuatu di sini. Kita pengen lihat. Lalu rombongan dari pendeta-pendeta lain, terakhir itu ada gembala sidang, orang Amerika, menggembalakan di Denpasar. Dia dengar beberapa kali tentang kita terbang dengan calon menantu, dengan teman kita orang Bali, dan dia 2 hari di Semarang. Dia lihat semua, dia pelajari, dia lihat. Kemudian ngobrol dengan saya beberapa saat sebelum pulang ke Denpasar,
dan minta kerjasama. Dia berkata, saya belum pernah lihat yang seperti ini. Nah, saudara sekalian, Tuhan berkata begini, lihat nak, bagi banyak orang, apa yang sekarang kamu punya sudah seperti tanah perjanjian. Tuhan berkati kami dengan 17 hektar properti yang di satu kompleks saja. Belum 8 gereja yang kita miliki di sekitar Semarang. Belum beberapa tempat-tempat lain yang Dia berikan buat kita. Dengan semua fasilitasnya. Dia mengatakan, Tuhan berkata, lihat mereka datang belajar, buat mereka ini kompleks seperti tanah perjanjian. Luar biasa kan? Tapi kan kamu tahu, dulu waktu kamu mulai gereja, butuh biaya berapa? Saya bilang, tunggu ya Tuhan, aku ingat-ingat dulu. Sewa gedungnya saja, waktu itu hanya 250.000 rupiah. Total itu sebulan kami hanya butuh uang 25 juta. Saya gajian, nggak digaji saya, nggak ada uang untuk gaji saya. Pelayanan mulai dari nol dan kami begitu murah, butuh biaya sangat murah. Tapi dibandingkan dengan hari ini, nggak ada apa-apanya. Satu hari teman baik kami, Pak Hotmasi Tompul, untuk pertama kali datang di Holy Stadium. Begitu dia masuk, lihat akan hall-nya, dia berkata begini, Pak Petrus, saya kalau Bapak beri saja gedung ini sekarang ke saya tolak dulu ya Pak, puji Tuhan, jangan diberikan ke saya. Dalam hati tidak ingin Pak memberikan, tapi beliau orang rendah hati ya, dia berkata begini, kenapa saya ngomong begitu Pak? Pada hari saya mengiyakan, menurut saya sudah tahu kapan saya akan bangkrut dan uang saya habis ludes Pak. Saya bilang kenapa? Sepintas saja saya tahu, mengoperasikan gedung ini tiap bulan membutuhkan dana berapa. Saya nggak usah cerita dengan saudara, besar. Kebutuhan kami setiap bulan luar biasa. Itu tanah perjanjian tanda petik loh saudara. Buat saya berkata gini, orang bertanya, Pak, dulu waktu mulai gereja apakah mimpi akan seperti sekarang? Enggak sama sekali. Ini sudah jauh di luar impian paling liar zaman itu yang pernah saya punya. Dan Tuhan berkata, lihat kamu kenyataan aku bawa sampai ke sini. Ini high cost sekali. Ini mahalnya luar biasa untuk mengoperate. Kamu butuh yang namanya the power to get wealth. Kalau saudara berpikir Anda ingin menjangkau dunia dengan Injil, percayalah Anda butuh kuasa untuk memperoleh kekayaan itu. Sebab tidak bisa Anda hanya bayar dengan lontong, saudara. Walaupun ini cap gome, Anda tidak bisa bayar dengan lontong untuk pergi ke Amerika. Tidak bisa, saudara. Sampai Anda dilipat kayak lontong pun tidak akan sampai ke sana. Itu yang saya berkata, kalau Anda memimpikan sesuatu yang besar, dan Tuhan berjanji sesuatu kepada saudara, itu sebuah covenant yang luar biasa. Saya mau tanya, siapa yang tadi masuk kemari, Anda terima ayat, angkat tangan. Apakah ada yang belum terima? Boleh angkat tangan yang belum terima. Tadi kemana? Tolong nanti minta ya saudara ya. Pegang itu, ini gini saudara, saya bagi, total ada 25 ayat. Itu selama 25 tahun saya merintis gereja, itu merupakan ayat-ayat paling dominan yang Tuhan berikan sebagai covenant, dan itu terjadi sampai dengan hari ini. Dan dia berkata, bagikan nak, tidak ada yang kebetulan, Anda pegang. Ada orang yang bingung berkata gini, Pak, ayatnya kok berkata, maka mata semua orang memandang kepadanya. Ada yang dapat ayat itu? Ada? Satu di sana, Anda belum baca sih. Ada yang dapat ayat itu? Lambaikan tangan. Tahu nggak artinya saudara? Saya beritahu artinya. Nanti ya, saya beritahu. Ingatkan saya, kalau saya sampai lupa. Ntar saya cerita. Tapi saya mau berkata buat saudara, itu sebetulnya covenant seperti itu. Nah, minggu lalu, saya ngobrol dengan cucunya John Evans ini. Jason masih di Semarang dengan baik-baik. Saya ngobrol tentang perjanjian, tentang kelimpahan. Lalu kemudian dia berkata begini, dia kalau panggil saya ayahku katanya, saya panggil dia anakku. Dia panggil saya, dia ngakui saya papinya. Dia bilang begini, ayahku, kan dia lagi belajar bahasa Indonesia, jadi kayak bahasa sinetron. Baiklah, itu kan gitu ya, sinetron banget itu. Kalau ngomong sangat sinetron karena belajar bahasa Indonesia dengan baik. Kalau nggak terlalu baik itu malah lebih luas. Kalau terlalu baik ya gitu, ayahku, baiklah, marilah, gitu-gitu saudara. Semuanya gitu. Nah, dia bilang begini, ayahku, aku punya pemikiran ini katanya. Apa?
Kan Yesus berkata begini, di mana hartamu, di situ hatimu. Ya kan? Terus dia bilang begini, hati Yesus di mana? Coba, sekarang saya mau tanya, siapa yang percaya hati Yesus ada padamu? Lambaikan tangan. Kalau enggak angkat tangan, keterlaluan. Sudah dibayar sampai mati di Golgota, masih tidak percaya hati Yesus ada padamu. Dengerin, saya mau ulangi lagi. Dia mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu persis hati Yesus ada padamu? Angkat tangan. Berarti hartanya Yesus di mana? Lah mana? Rumah masih ngontrak, utang belum beres, mobil kredit, makan di warung belum dibayar. Masa itu mengaku ada harta Yesus dalam hidupmu? Coba Anda pikir. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hati itu kan berlaku buat kita dan Tuhan kan? Kan Yesus pada waktu ngomong itu dia juga di dunia manusia seutuhnya. Jadi kalau dia mengasihi kita, sebetulnya kan hartanya dia juga ada pada kita dong. Kenyataannya kenapa tidak? Atau belum? Nah, saudara, menurut saya, sebetulnya sudah dia berikan buat kita. Makanya Anda perlu dengerin CD ini. Kalau saya khotbahin lagi, enggak ini saudara. Anda akan terima sangat sedikit. Tapi kalau Anda perhatikan, sebetulnya menurut saya sudah ada. Nah, yang saya kaget adalah tadi pagi sebetulnya. Waktu kami berdoa, Ibu Nani dapat pernyataan Tuhan, dia bilang begini, banyak yang mengalami, masih belum bisa mengalami terobosan kuat dalam hal keuangan. Dan dia bilang semua jemaat kita harus kita beri sebuah tanda profetik. Dan dia berkata, Tuhan berkata, bagi uang nak. Nanti Rabu saya akan lakukan kepada saudara. Tapi dengarkan baik-baik. Saya mau sampaikan 5-6 contoh, kemudian selesai. Besok teruskan lagi, tapi dengerin baik-baik. Kalau besok Anda terima itu dengan iman, sesuatu akan terjadi. Karena begini saudara, ini saya cerita ya. Dalam hidup saya ini, saya pernah disuruh Tuhan beberapa kali melakukan seperti ini. Dan tidak ada satupun yang gagal. Makanya saya kaget terus terang. Karena Tuhan berkata, lakukan itu. Karena ini nanti Rabu buat saya bukan yang pertama. Saya mau cerita ya, beberapa saya cerita buat saudara. Satu hari ada orang konseling saudara. Dan dia ceritakan hidupnya. Orang ini, jemaat saya sejak belum kawin. Sejak lulus kuliah sudah jadi jemaat saya. Sampai punya anak 3. Dan tinggalnya di dekat rumah saya. Saya secara pribadi sempat cukup dekat dengan dia. Kenapa sempat Pak? Karena dulu jemaat masih kecil. Hubungan masih bisa intens. Sekarang saya nggak terlalu bisa kenali semua. Nah, saudara sekalian, suatu hari dia cerita. Dia bilang, Pak, aku ini kok susah ya. Pekerjaanku tuh kok seperti tertekan dan nggak bisa breakthrough. Oke sih buat makan cukup Pak, tapi begini terus kayak pesawat nggak bisa take off. Buat makan ada. Buat sekolah, buat pokoknya basic ada. Tapi begitu lebih dari itu, nggak bisa saya. Lalu saya doakan, saya ngonseling dia cukup lama. Saya doakan, saya ajak ngomong, saya doakan, saya ajak ngomong. Suatu hari Tuhan itu ngomong sama saya begini. Nah, kamu tahu nggak ada favor besar dalam hidupmu? Ya, kamu bisa bagikan favormu kepada dia. Saya cerita gini terus jangan ngantri loh saudara ya. Ini kalau Tuhan nggak suruh nggak, saya cuma cerita kok. Supaya Anda disiapkan Rabu, nanti Anda terima Rabu. Jangan terus ngantri loh ya. Ini jangan terus ngantri. Lalu kemudian saya bilang, iya Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk dia? Aku sudah tumpangi tangan. Dalam hal ini tidak cukup. Kasih dia uang.
kasih dia uang, tapi tidak boleh dipakai untuk beli beras atau jajan di warung. Pakai untuk beli barang yang akan dijual lagi. Saya bilang begini, nah saya mesti ngasih duit berapa? Dia itu punya toko bahan bangunan, saudara. Saya kasih berapa? Dia ngomong begini, pemberian itu tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kamu beri dalam jumlah profetik. Tapi lumayan, saudara. Itu bukan uang 5.000, 30.000, bukan. Itu sudah jutaan itu waktu itu. Dia bilang, kasih nak sekian. Terus saya bilang begini, kamu mau nggak? Aku ikut kerja dengan kamu. Maksudnya, aku mau tanam uang ke kamu. Saya nggak bilang saya beri, aku mau tanam uang ke kamu. Jumlahnya Pak? Aku ceritanya, aku disuruh Tuhan, aku belum pernah ini pertama kali. Sekian. Wah lah baginya nanti gimana Pak? Loh saya nggak minta. Kamu pakai uang ini untuk kerja. Nanti kalau kamu diberkati urusan lain. Dan saya bilang gini, tidak harus ke saya. Tidak harus. Kamu lakukan yang Tuhan perintahkan. Sebab ini perintahnya Tuhan. Wah dia kaget saudara. Nah sudah kecepet kan. Saya sungkan Pak, tapi oke, katanya begitu. Orang kalau sungkan kan kecepet akhirnya oke, saudara. Saya masukin duit saya kasih. Saya tumpangi tangan. Meledak saudara pekerjaannya. Sekarang punya toko sendiri, dulu nebeng orang tuanya, sekarang punya toko sendiri gede. Bapak diberi nggak? Enggak, saudara. Tapi dia ikut bantu bangun gereja, bangun sekolah. Itu orang, saudara. Sampai hari ini. Saya tiap lewat tokonya, saya bahagia, saya bilang puji Tuhan. Cuma begitu ya Tuhan ya. Terus jangan antri tuh. Pak, saya juga minta ini. Wah, bubar cara begitu, saudara. Ada lagi orang lain. Datang ke sini. Habis kebaktian, cerita. Pak, saya punya visi begini. Oh, bagus tuh. Tapi saya butuh duit miliaran, Pak. Saya diam aja. Tuhan ngomong begini. Enggak, cuma sekian cukup. Saya bilang, sekian cukup. Enggak cukup, Pak, ini cukup. Saya omongin, dia bilang, ya tapi saya juga uang segitu saya enggak ada, Pak. Wah, Tuhan, saya bilang, sudah tak omongi. Uang segitu juga enggak ada. Dia ngomong lagi, saudara. Kamu tuh. Saya bilang gini, tak masukin duit. Pakai buat kerja. Walah nanti baginya gimana? Saya bilang saya sedang tidak investasi kerja kok. Ini saya bilang covenant money, uang covenant. Kamu pakai untuk kerja. Kalau kamu diberkati, nanti urusanmu dengan Tuhan. Saudara tahu mendadak, boom, ini lebih gede lagi hasilnya. Yang ini beda. Ini terus memberkati, saudara. Ya saya salurkan aja untuk yang lain-lain. Baru saja saya 2 minggu lalu. Orang ketiga. Saya mau lihat ini seperti apa. Tapi 2 yang saya lewati, saudara, yang saya ingat ya. Tidak ada yang gagal. Saya bilang itu luar biasa. Nanti Rabu Anda terima dengan pengertian. Itu sesuatu akan terjadi. Hanya bedanya, yang Rabu ini jangan dipakai untuk dagang. Ini kalau Anda doa karena ini perjanjian, Anda cukup angkat di hadapan Tuhan. Aku punya covenant money dari Tuhan. Sebab ini bukan ide saya. Tadi pagi kami doa, Ibu Nanik dapat pesan Tuhan, suruh melakukan ini. Jadi Rabu itu uang diangkat di depan Tuhan. Walaupun angkanya tinggi sekali, saudara. Anda tertawa, nggak percaya? Itu nggak bisa dibeli, tahu nggak, saudara? Tapi itu efeknya luar biasa. Anak saya, waktu di Texas bulan lalu, oleh John Evans ini diangkat jadi cucu. Jadi sekarang dia punya panggilan khusus. Istrinya John itu potongin kain, itu bagian dari selimut yang dibuatkan ibunya.
Dan Sister Pat, istrinya Brother John itu tiap malam, zaman masih muda, kalau doa di luar, lihat ke langit dengan selimut itu. Sekarang dia sudah tua sekali, dia ngomong sama anak saya. Dia bilang, Joseph, aku doa ini dan semua doaku yang kunaikkan pada masa mudaku, dan selimut ini seperti saksinya, tidak pernah ditolak Tuhan. Semua doaku dikabulkan. Ini potongan selimut aku berikan untuk kamu. Lagi saya pinjam, saudara. Buat apa? Buat saya berdoa, saya naikkan di depan Tuhan. Selimut ini pernah ikut berdoa dengan seorang hamba Tuhan dan kau jawab semua. Saya berdoa, ingat selimut ini, ingat ketika engkau jawab dan kabulkan semua permintaannya. Lalu saya mulai minta ke Tuhan sesuatu, saudara. Bapaknya lebih pintar dari anaknya, jadi saya pakai duluan ini. Nah, saudara sekalian, saya ingin memberikan dasar sekarang. Apa sebetulnya yang namanya covenant money itu? Apakah di Alkitab itu ada? Sekarang saya mau ajak Anda lihat beberapa contoh. Kejadian pasal 17. Saya berikan beberapa contoh, kemudian nanti saya akan minta Pak Yusak memberkati Anda lagi. Siapa yang diberkati Tuhan 2 minggu lalu beliau hadir? Luar biasa itu. Mirip Benny Hinn sedikit, saudara ya. Luar biasa. Kejadian 17, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Sebetulnya sunat, lambang covenant Tuhan dengan umatnya itu hanya berlaku buat keluarga Abraham. Tapi kalau sampai uang terlibat, di mana orang itu dibeli dengan uang itu, maka covenant yang kekal itu berlaku juga buat orang yang dibeli. Sekarang saya makin ngerti, saudara. Makanya ketika beberapa teman itu saya berkata, nih ya, aku masukin duit ya. Saya nggak berkata saya beri loh, enggak. Saya berkata, saya uangku ikut kerja dengan kamu. Lu muter kemana, uang gua ikut. Masukin ya. Itu uang membuat favor yang turun masuk ke dia. Saya bisa lihat itu. Makanya saya berkata, please jangan antri. Pak, saya juga Pak, ini hanya mepet-mepet Pak, tolong masukin duit Pak. Walah, nanti dipikir sesat lagi, ini jadi bank gelap. Mari kita sesuai dengan porsi Tuhan aja lah, saudara ya. Kasihanilah saya, dimaki-maki orang terus. Kasihan yang maki-maki, kalau ke neraka gimana, saudara? So kembali Tuhan berkata, anak laki-laki dalam keturunanmu harus disunat, plus laki-laki yang kau beli dengan uang. Itu kan sebetulnya budak. Juga harus disunat. Itu masuk dalam sebuah covenant. Nah bayangkan kalau sebuah perjanjian juga orang itu terlibat dan dilibatkan Tuhan. Bisa kebayang gak? Bahwa itu keajaiban yang luar biasa. Makanya saya berkata ini ada istilah namanya uang perjanjian. Money covenant. Sama dengan sebetulnya perjanjian yang Anda terima hari ini. Saudara, yang tadi saya katakan dan mata semua orang akan memandang kepadanya, terjadi waktu kami baru beli gedung gereja pertama. Waktu itu Pak Yusak, beliau dari Ungaran mau pulang ke Bandung, mampir Semarang, dia masuk ke gedung itu. Dia ngelihat tukang, beliau lihat tukang sedang kerja. Waktu itu jemaat kami hanya kira-kira 100 orang. Gedung itu bisa nampung kurang lebih hampir 1.500. Anda bisa bayangkan jemaat 100, gedungnya 1.500.
Lalu kemudian beliau ini sambil jalan ngomong sama Tuhan, begini, Tuhan, agung iki gerejane cilik, gerejanya kecil, untuk apa engkau beri tempat segede ini? Nah, kalau tanya itu beliau gitu, ini jemaatnya kecil, buat apa diberi gedung segede ini? Roh Kudus berkata, tempat ini akan penuh, nak. Terus kemudian beliau tanya, caranya bagaimana bisa penuh? Tiba-tiba keluar ayat itu. Dan mata semua orang memandang kepadanya. Ketika saya dengar itu, saudara, Tuhan berkata, nak, nanti kamu akan lihat. Karena setelah, kalau Anda baca sebelumnya, Yesus itu membaca nats kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Itu yang dia baca. Dan Roh Kudus berkata, pekerjaan roh akan membuat semua mata memandang kepadamu. Ayat itu berlaku sampai dengan hari ini. Hari ini, apapun yang kami sentuh, Tuhan berkati dan jadi. Minggu lalu salah seorang pengacara kami dari LBH mendapatkan penghargaan nasional pro bono. Dia itu membantu seorang ibu yang ada dugaan yang salah, sempat di sel 13 bulan. Dia dampingi sampai MA dan dia menang, saudara. Ibu ini menang. Bahkan bukan hanya menang, pemerintah sampai mengeluarkan peraturan perundangan yang membuat pemerintah harus bayar denda kalau sampai salah tangkap. Jadi apa yang dilakukan ini membuat sebuah peta perubahan hukum yang signifikan untuk bangsa. Dia ikut dari sejak pertama kali kami buka LBH di Semarang. Orangnya baik, simple, sederhana, berani sekali. Dan Tuhan pakai dengan ajaib. Tuhan berkata, lihat bagaimanapun engkau itu mulai mengubah tatanan hukum bangsa dengan apa yang kalian lakukan. Maka semua orang akan memandang kepadanya. Itu semua ayat yang Anda pegang hari ini jadi kenyataan dalam hidup kami. Pak, kenapa Anda bagikan ke kami? Saya lagi butuh revelation baru dan mandat baru. Yang lama silahkan Anda nikmati, sudah teruji dalam 25 tahun, dahsyat dan luar biasa. Tapi ini yang ajaib, saudara. Salah satu yang Anda dapatkan tentang Injil Kerajaan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan jadi saksi bagi semua bangsa baru tiba kesudahannya. Saya terima 25 tahun lalu. Pada waktu kami buat seminar, saya diambilkan teman, satu ayat saya taruh di meja saya. Ketika saya buka persis ayat yang sama. Tuhan berkata mandatnya belum berubah. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Jadi saksi buat semua bangsa. Saya bilang aminlah. Dan hari kedua nanti pada Rebo Anda akan terima satu lagi. Dan beberapa Anda akan terima ayat yang sama. Beberapa akan beda. Saya terima yang beda. Dalam Mazmur dikatakan kalau orang itu seperti pohon yang tertanam dan sebagainya. Yang sukanya merenungkan firman siang dan malam. Dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya berkata dalam nama Yesus, dia sudah buktikan dan Tuhan kerja dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. So kembali saudara, namanya money covenant itu ada. Bahkan orang yang tidak masuk hitungan keluarga, tidak ada sangkut paut apapun dengan uang, tiba-tiba dia masuk di dalamnya. Yang kedua, mari kita lihat lagi dengan cepat. Kejadian pasal 23. Ini sebuah cerita menarik sekali. Tidak usah saya baca karena ini seluruh pasal, saudara. Tapi saya mau cerita. Abraham kehilangan Sarah. Sarah itu mati. Maka dia datang kepada orang Het. Dia meminta supaya diizinkan membeli ladang dan gua Makpela. Mereka berkata, Anda ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Tidak usah beli, kami berikan aja cuma-cuma. Dia bilang tidak. Dia sampai nyembah, dia berkata, tolong beritahu yang punya ini. Aku mau beli dengan harga saudagar. Dia nggak minta diskon loh. Dia nggak minta dikurangi, dia tidak mau gratis. Dia berkata, tolong aku mau bayar. Akhirnya yang punya berkata, baiklah timbang sekian ratus shikal perak. Itulah harga saudagar kalau memang engkau ingin membelinya.
Dan akhirnya bukan hanya gua, kata Makpelah artinya double, bukan hanya gua yang dibeli, tapi ladang di sekitarnya dia beli. Dan orang-orang sekitar jadi saksi, tanah itu milik Abraham. Kelak ketika dia mati, Alkitab berkata, Abraham dikubur di gua di tanah yang dibelinya. Kenapa dia sampai ngotot beli tanah kuburan buat Sarah dan dirinya? Kelak Ishak di situ, kelak kemudian Yakub juga di situ. Kenapa, saudara? Sebab saya percaya buat Abraham itu sebuah tindakan profetis yang berkata, tanah ini aku beli. Dan bukankah ujungnya seluruh Kanaan dimiliki oleh keturunannya? Anda bisa ngerti nggak? Ini orang beriman. Dia tahu sebuah tindakan kecil, efeknya besar. Saya masih ingat beberapa bulan sebelum anak saya yang pertama menikah, anak saya yang paling kecil bilang, Pi, Cici kan mau nikah, ntar tinggal di mana? Saya bilang calon suaminya, Erik itu sudah punya rumah, dibelikan sama papinya. Dia bilang gini, nggak seru Pi, kalau terlalu jauh, repot. Terus, ini loh rumah sebelah ini aja Pi. Ya memang saya bilang, wah ini bagus ini. Para papi waktu mereka membangun ini aku cukup ikut ngawasi karena ini dulu rumah hamba Tuhan. Ini aja Pi, mahal. Tapi kan kita bisa diberkati Tuhan. Ya sudah, kalau kamu pengen, dia patok sana. Masuk ke dalam, sudah ambil patok anak saya kecil. Dipatok. Kan gak ada yang jaga, dipatokin beberapa. Amin pokoknya. Ini lagi matok tanah sebelahnya lagi nih sekarang saudara. Wah semua dipatoki gitu repot ini saya. Oke. Kerjasama, kita kerjasama. Iya bagianmu paling enak cuma matok tok. Akhirnya negosiasi saudara. Saya pernah cerita dengan Anda tuh. Saya bilang begini, Pak, saya bayar sekian puluh % dulu. 6 bulan lagi saya bayar sisanya. Dia oke. Itu kurang beberapa hari saudara, saya harus bayar. Saya sudah buka giro loh, tanggal itu saudara. Ada orang telepon saya lagi di Surabaya. Dia berkata begini, Pak, kok Tuhan bilang Anda punya kebutuhan pribadi? Saya bilang, iya. Boleh nggak cerita? Saya cerita dikit. Bapak gimana? Ya pokoknya aku doain aja lah. Saya bilang gini Pak, karena saya disuruh Tuhan memberkati Bapak. Dia bilang, aku mau berkati sekian. Saya kaget karena itu angka yang saya besok itu mesti bayar. Dan saya ada uang loh. Loh saya bilang, aku sudah ada uangnya. Enggak tahu Pak, pokoknya Tuhan bilang, saya suruh ngirim Bapak angka sekian. Wih kaget saya. Bahkan mau pakai uang sendiri, dia bilang nggak usah. Masuk duitnya saudara. Akhirnya yang itu duit masuk terus keluar lagi kan. Besoknya seseorang telepon saya. Dia bilang begini, Pak tadi pagi saya diperintah Tuhan telepon Bapak. Katanya Bapak punya kebutuhan pribadi. Loh, kok 2 hari orang tanya kebutuhan pribadi? Oh ya, tapi sudah luar biasa saya cerita. Harusnya tadi saya begini itu uang masuk luar biasa. Loh berarti masih kurang dong Pak? Ya kan masih 6 bulan lagi. Berapa Pak kurangnya? Sekian. Itu saya nutup Pak. Bayar saudara. Jadi saya beli rumah sebelah itu. Tidak keluar uang 1 rupiah pun. Jadi modalnya apa? Matok. Tapi selain matok, ya dulu saya ikut bantu ngawasi. Orang kerja tak tungguin. Makanya kalau ada pekerjaannya orang lain, bantuin saudara. Ya toh, tetanggamu punya mobil bagus lagi dicuci. Boleh saya ikut bantu Pak nyuci? Siapa tahu itu kelak mobilmu. Kalau mobil jangan dipatok, banyak kempes kalau Anda patok saudara. Loh Alkitab kan ngajar, siapa setia terhadap harta orang lain, ya toh Tuhan akan percayakan hartanya sendiri kepadanya. Kan begitu hukumnya. Saya juga nggak pernah nyangka itu. Apa yang dulu saya bantu ngawasi kalau saya nggak keluar kota ya. Tiap hari saya mampir lihat tukang kerja. Tiba-tiba mungkin Tuhan senyum, ya sudahlah 1 hari lu terima itu milikmu. Coba begitu tuh.
Sampai segitunya. Ini lagi saudara. Nah, kan persiapan nikah sudah dekat. Jadi rundingan, nanti mau naik mobil apa, ada yang usul naik kereta. Jangan, saya bilang. Kereta kuda itu, waduh. Ada yang bilang naik mobil kuno aja, kalau mogok. Wah, aneh-aneh sih. Sampai kemudian akhirnya, Tuhan ngomong begini ke saya. Kenapa enggak pakai mobil baru? Mobilnya siapa mobil baru? Saya ini bukan kolektor mobil loh saudara ya. Ini banyak orang tuh salah ngerti dengan saya. Ada orang yang pengen niru saya semua. Saya pakai apa, dia beli apa, saya pakai apa, beli. Saya beritahu yang semua saya pakai itu diberi orang. Kalau Anda mau ngikuti saya sambil beli, Anda bangkrut, percayalah. Serius. Dikasih orang sekancing-kancingnya. Saya nggak bayar saudara. Ya buat saya berlaku, saya ngurusi urusan Tuhan, dia urusi urusan saya lah. Amen, saudara. So, satu hari ada kebaktian Bahtera di AOC. Saya sering godain anak-anak AOC. Saya kalau kebaktian tempat Anda di Surabaya, di Bandung itu pulang mesti berkatnya banyak. Kamu kok kelihatannya kalah sama aku sih berkatnya, saya bilang gitu. Saya cuma godain sih. Saya pulang dari AOC itu diberi roti dan air. Ibu Iin mimpin dengan semangat. Saudara, kita makan ini. Ini profetik, jadi berkat luar biasa. Saya bilang amin. Begitu digigit, alotnya luar biasa, saudara. Dan itu roti susah ditelan. Begitu Bu Iin makan sedikit, digeser. Tidak semua harus dihabiskan. Boleh dibawa pulang sampai besok, ya. Tapi saya ngomong gini, Tuhan, makan di hadapanmu itu beda dengan makan di hadapan orang lain. Ayo, aku mau habiskan. Jadi saya gigit satu, minumin, sampai habis kenyang, saudara. Perutnya agak kembung, tapi ini makan di hadapan Tuhan. Loh, kalau Anda itu percaya kepada profetis, kepada nubuatan, percaya itu ya percaya beneran. Jangan buat mainan. Begitu pulang dari Bandung, saya mau ke Jakarta karena besoknya saya pulang Semarang pagi-pagi. Di tengah jalan itu loh, ada orang ngomong begini, Pak, saya dengar katanya Bapak lagi cari mobil. Memang iya. Karena sehari sebelumnya saya lagi muter-muter di Jakarta, mobil apa ya kira-kira. Ada orang dengar. Terus dia berkata, Pak, boleh nggak itu saya yang selesaikan? Oh sebentar, saya bilang. Pertama kamu tidak tahu harganya berapa. Dia bilang, kira-kira duit saya cukup Pak. Yang Bapak pilih itu duit saya cukup. Kan kamu nggak tahu yang saya pilih. Ya kurang lebih saya tahulah. Tapi yang kedua saya bilang, aku harus tanya Tuhan dulu. Karena saya itu 2 kali saudara, terakhir sebelum itu. Ya lewat kira-kira 6 bulan sebelumnya, atau setahun sebelumnya. Ada orang ngajak saya ke showroom. Ayo Pak ke showroom, pilih mobil. Saya tanya Tuhan, Tuhan diam saja. Saya bilang maaf, dulu Pak Yusak ngasih Mercy-nya aja suruh ngembalikan. Sekarang kamu ngajak saya ke showroom, saya tanya Tuhan dulu daripada sampai showroom. Dia bilang pulang buat apa? Saya bilang. Saya doa Tuhan diam. Saya tolak. Itu 2 kali saudara. Jadi ini ketiga kali. Saya bilang Tuhan, ini boleh enggak? 2 kali engkau berkata tidak. Terus saya masih ingat sampai hari ini. Saya tahu dia senyum. Oke, yang ini boleh. Jadi anak saya itu nikah, rumah tidak bayar, mobil tidak bayar, saudara. Mau pesta, habisnya sekian. Saya enggak boleh keluar uang sama Tuhan. Jadi saya duduk tenang seperti pilar, walaupun saya bukan pilar. Hanya senyum sana, senyum sini, lihat roh Tuhan kerja beresi semua, tanpa keluar duit, saudara. Masih bisakah zaman ini terjadi? Saya ngalami. Covenant money itu dahsyat. Dahsyat. Anda saya bagi 25 ayat, itu yang paling kuat bicara. Dan selama 25 tahun,
Tuhanku tidak pernah mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa Anda mengerti covenant itu besar sekali artinya. Saya bukan mau jualan, tapi Anda perlu dengerin ini apa yang saya ajarkan 2 hari. Karena kalau ini masuk di hidupmu saudara, dahsyat. Karena saya bukan hanya bicara, saya ngalami Tuhan yang luar biasa. Dan tiap kali saya melihat rohnya kerja itu luar biasa. Saya pernah cerita, Bu Ripkah ini bantu saya sejak dia sekolah selesai. Main musik di gereja, mengikuti semua jungkir baliknya saudara. Saya ini beli rumah 3, dapat rumah 3. Bu Ripkah ini rumahnya 3. Terakhir tanya, bagus nggak rumahnya? Keren saudara yang benar. Rumah saya tampakan luarnya kalah jauh sama rumahnya. Profetik, dalamnya isinya gambar piano. Anda naik tangganya itu, bunyinya Amazing Grace, gitu. Tapi Anda mesti nyanyi sendiri ya tuh. Tapi tangganya kayak piano. Dalamnya ada kolam renangnya. Serius, saya bilang, wih ajaib ya. Rumahnya 3. Kerja apa? Enggak. Memang sampai sakit boyok juga sih ngikut saya sampai ke Amerika, saudara. Tapi covenant itu seperti itu. Makanya saya berkata, Tuhan, Rabu ini saya mau doa sungguh-sungguh. Kalau dia suruh saya doain Anda satu persatu, saya tidak semudah setahun yang lalu, saudara, saya tahu. Ya umur saya sudah 17 lebih sekarang. Untuk berdiri setengah jam, 1 jam, melayani Anda satu persatu itu dahsyat. Dan orang SHRK itu luar biasa. Kalau pengurapan ada yang bawa spon. Jangan ditiru lagi, saudara. Bawa spon, kasih tas plastik. Begitu dekat terima pengurapan, dia majukan begini, saya konsentrasi begini, sponnya ke baskom yang isinya minyak. Belum, sambil kerja. Dia geser sambil dia ambil masukin ke tas. Diperes sebotol itu, saudara. Hebat toh? Beri tepuk tangan untuk orang-orang kreatif. Well, Bapak marah enggak? Enggak lah, saya menghargailah. Tapi kalau Anda semua begitu, berapa drum saya harus sediakan untuk Anda? Banyak hal saya ceritakan bukan untuk Anda tiru ya. Tapi saya berdoa menginspirasi kita. Yang namanya covenant money itu ada. Satu hari Semarang hujan keras, saudara. Semarang hujan keras. Saya tinggal di bukit, saudara. Nggak mungkin banjir itu. Secara manusia, kecuali Bahtera Nuh lagi terulang. Terus saya ngomong gini dengan teman-teman. Kamu tahu nggak enaknya kayak hidup kayak aku ini? Aku tinggal di bukit. Mau hujan keras, aku sudah nggak mikir. Rumahku kebanjiran nggak ya? Nggak mikir. Kenapa? Dengan demikian saya bisa mikirkan orang lain. Tanpa saya mikirkan diri saya sendiri. Kalau Anda hidup dalam anugerah Tuhan. Engkau sudah tidak mikir hidupmu setiap hari. Anda memikirkan orang lain. Bagaimana nolong orang lain. Bagaimana memberkati orang lain. Saudara akan lihat itu yang Tuhan mau sebetulnya. Amen, saudara. Sebab kalau Anda mau berkata, saya mau mewah-mewahan. Makan kebanyakan jadi penyakit. Apapun yang berlebihan tidak pernah baik. Kita toh menikmati, ya cukuplah buat kita. Apa? Tapi the rest kalau Anda bisa jadi berkat bagi orang, dahsyat. Saya kalau tidak kemana-mana, tiap pagi kalau saya ke gereja, saya lihat ribuan anak sekolah di tempat kami, hampir 5.000 murid. Seringkali itu yang menyentuh hati saya bilang, Tuhan terima kasih ya. Hidup cuma sekali, tapi kita bisa berkati begitu banyak orang. Saya berdoa Anda mengerti, kalau Anda bisa jadi berkat yang luar biasa, akan dahsyat sekali. Bukan hanya buat bangsa, tapi jadi berkat buat bangsa-bangsa. Saya mau tutup dulu hari ini, dan malam ini kita mau ambil persembahan. Sekali lagi persembahan ini saya masih ingin pakai untuk menolong para hamba Tuhan dari gereja-gereja yang berbahasa Arab. Bulan Juni kita akan buat 2 konferensi besar. Yang pertama kita buat di kota Kolen. Saya diberitahu bahwa sampai dengan hari ini
Sudah lebih dari 200 pendeta. Jadi tempat yang kita sewa itu kira-kira 260 ya. Sudah dapat dikatakan sudah penuh tempat yang kami sewa di kota Colon, saudara. Dan mungkin sebagian para penatuannya kita mau geser, carikan hotel terdekat. Tapi saudara harus mengerti, Anda baru dengar ini ribuan pengungsi yang masuk di Jerman menghilang tiba-tiba. Kemana? Eropa lagi geger. Intelijennya mengatakan sebagian itu orang ISIS. Saudara, Eropa dalam masalah besar. Dan satu-satunya sebetulnya yang bisa dipakai Tuhan kerja kuat adalah gereja-gereja Arab yang di Eropa hari ini. Tapi kondisinya sangat lemah. Saya ingin Anda tidak keluarkan uangmu dulu sebetulnya, kecuali Tuhan bicara. Karena saya ingin biasakan semua kita tanya Tuhan. Karena itu bagian dari apa yang Tuhan beri. Saya mau tanya siapa yang belum punya amplop, tolong angkat tangan. Tolong dibagi dulu teman-teman yang belum punya amplop. Mari tanya Tuhan berapa yang Tuhan mau. Kalau ada jumlah yang Anda disuruh Tuhan dan Anda tidak bawa, nanti Anda bisa transfer di account yang seperti biasa. Tapi persembahan Anda ini kita mau pakai untuk memberkati teman-teman gereja-gereja berbahasa Arab yang ada di Eropa. Kita mau buat di Colon dan kita akan buat di Inggris bulan Juni dan bulan Juli. Bantu doa roh Tuhan biar kerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Nanti teman-teman yang belum punya, belum dapat akan ayat perjanjian, Anda bisa minta di pintu-pintu lah teman-teman Asyas bisa siap dan ambil satu saja untuk saudara. Dan nanti Rabu sebelum masuk tempat ini ambil lagi satu. Beberapa orang akan terima ayat yang sama, artinya meneguhkan apa yang pertama, beberapa akan berbeda karena artinya Tuhan melengkapi dengan yang lain. Tapi semua bagian itu 25 tahun teruji dan memberkati seperti yang kita alami sampai dengan hari ini. Mari arahkan hatimu ke Tuhan. Setelah persembahan diberikan, saya akan minta Pak Yusak akan memberkati Anda pada hari ini. Dan mari siapkan hatimu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Oh Jehovah, I worship you. Saudara, satu minggu ini saya di Semarang. Saya mengajar kelas pasca sarjana untuk program master di bidang teologia dan MA. Saya diminta ngajar tentang karismatika, tentang karunia-karunia roh. Salah satu program yang kita buat adalah pada waktu itu hari Selasa yang lalu, kami buat kebaktian khusus mendoakan orang-orang sakit. Kira-kira mungkin hampir 300 orang yang datang dengan berbagai penyakit yang aneh-aneh. Dan pada waktu itu saya minta semua mahasiswa ini, sebagian sudah berumah tangga lah. Saya minta mereka untuk ikut mendoakan. Yang terjadi luar biasa. Banyak yang sembuh, beberapa sangat spektakuler. Ada seorang ibu yang sakit kanker kandungan. Begitu didoakan, perutnya nggak karuan, dia lari ke kamar mandi. Belum sempat sampai di toilet, sudah keluar saudara. Daging sebesar ini keluar dari kandungannya. Langsung kempes. Dan Tuhan sembuhkan dengan cara yang luar biasa. Spektakuler sekali. Yang kedua, ada seorang putri, bukan orang Kristen. Sakit kanker otak stadium 1. Tiap kali sakit pingsan, hampir tiap hari pingsan. Dibawa ke gereja, pingsan. Didoakan saudara. Yang mendoakan orang-orang biasa. Dan tiba-tiba dia sadar kayak ada yang ngangkat, hilang dari sakitnya. Terus dia pulang, dalam 3 hari gejala itu tidak pernah muncul lagi. Dan dia tahu dia sembuh. Dia datang ke gereja dengan tunangannya dan dengan ibunya. Dia berkata, saya mau ikut Tuhan Yesus, saya minta dibaptis. Dan hari itu dia terima Yesus dan dibaptis. Satu lagi, jangan sebut nama, gak enak. Dia ini punya cacat bawaan. Ceritanya gimana ya cacat bawaan itu? Cacatnya gimana? Maaf nih saudara, maaf ya. Saya harap Anda orang dewasa semua. Di kemaluan pria itu kan ada bolanya. Satu itu gede. Itu cacat dari lahir. Harusnya besok dia dioperasi. Hari Minggu pagi saya ngajar soal proskuneo. Bagaimana kita menyembah Tuhan. Bagaimana pengertian kita. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Waktu itu dia nyembah, ikut nyembah aja. Hadirat Tuhan turun. Nah pada waktu terakhir, saya cerita tentang apa yang dialami oleh anak saya. Sasa itu pada waktu hari Sabtu, dia lagi nari di gereja. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong begini, Sasa, kamu kalau ngadap aku ngomong begini, Tuhan, ini hadasahmu. Dan ketika dia lakukan itu,
Dia bilang seperti ada spotlight dari atas kena ke dia. Lemes saudara. Dia tersungkur dan kemudian dia nari lagi. Tapi kali yang kedua ketika nari, dia bilang seperti betul-betul ada sayap di kanan kiriku. Jadi kalau tangannya ngelewati ini, seperti nyentuh benda sesuatu. Padahal nggak kelihatan. Saya cuma cerita begitu dan saya ajak nyembah mereka. Anak ini juga nyembah. Selesai ibadah, Tuhan Roh Kudus berkata, ke kamar mandi nak, pipis sana. Dia pipis kan, gitu kan udah. Dia lihat, sempurna. Yang gede itu tidak jadi operasi, sempurna. Jangan dipikir hanya soal uangnya. Karya Roh Kudus sedang kerja dengan cara yang gila-gilaan. Saya terima ribuan jiwa dalam 2 minggu ini. Saya percaya masih ada ribuan lain yang akan dibawa ke Tuhan dalam 2 minggu ke depan minimal. Saya lihat berkat Tuhan dialirkan, kesembuhan nyata. What else? Anugerah yang ajaib dia berikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Angkat tanganmu lagi. Lord, you are. Persiapkan hati kami terima berkat-Mu Tuhan. Ya Rashikarana Masyakarana Matakarana Dikarala Masyantakarana Makurus Sikirini Makata Syukuruno Matakaya Namala Shikarana Marata Shikarana. Ayo berbahasa roh saudara. Kiarabata Syakarana Matakarana. Terus tanaman, lihatlah keringaman Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kaya karata semua. Tangkap. Kaya karata. Ya karata semua. Tu ya karata. Ya kata kaya karata. Ya karata. Kaya harwat. Tamangan. Halil. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan dan memberikan kami taman Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau tangkap berkat-Mu dan anugerah-Mu itu. Terima kasih Bapa. Terima dalam nama Yesus. Dan kami pulang dengan penyertaan-Mu, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima blessing-nya berkata,